Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Ya, semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pertemuan kelima, yaitu mengenai cara dan media penyebaran Islam di Indonesia. Sebelum kita mulai materi, ada baiknya kita sama-sama menyanyikan Mars Cinta Tanah Air atau biasa yang dikenal dengan Subhanul Waton. Nah, kita nyanyi bersama-sama ya dalam hitungan 1, 2, 3, mulai. Yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubbul waton minal iman, walatakum minal hirman, inhadu alal waton. Yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubbul waton minal iman, walatakum minal hirman, inhadu alal waton. Indonesia biladi anta unwanul fahoma, kullu may ya'tika yawma qawmi hayyal qawmi mama, kullu may ya'tika yawma qawmi hayyal qawmi mama. Satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Ya, baik. Terima kasih adik-adik semuanya. Semoga dengan kita menyanyikan Mars Cinta Tanah Air, semakin besar rasa cinta kita terhadap tanah air ya. Selanjutnya kita telah memasuki pertemuan kelima, bab kedua mengenai cara dan media penyebaran Islam di Indonesia. Nah, apa aja sih yang akan dibahas? Yang dibahas ada dua, yaitu media penyebaran Islam sama metode penyebaran Islam. Di media sendiri itu terdapat 5. Yang pertama media perdagangan, yang kedua media perkawinan, yang ketiga media seni budaya, keempat media pendidikan, dan terakhir media politik. Di samping media, yaitu ada metode. Caranya apa aja? Yang pertama metode silaturahmi, yang kedua metode ketauladanan, yang ketiga metode dialog. Nah, kita mulai ya. Yang pertama yaitu media perdagangan. Nah, media perdagangan ini cara yang pertama kali dilakukan oleh para mubalik yang singgah di bandar-bandar Indonesia. Awalnya ini mubalik mendirikan pemukiman dan tempat ibadah, tentunya setelah mendapat izin dari penguasa setempat. Nah, pemukiman ini tuh merupakan salah satu tempat singgah sementara sambil menunggu datangnya cuaca yang baik. Sebelum mereka meneruskan perjalanan, tentunya mereka melakukan transaksi jual beli, adanya perdagangan yang dilakukan dengan masyarakat pribumi, tentunya sambil berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Proses ini pun berjalan secara terus-menerus, terus dilakukan secara bergantian oleh para mubalik yang singgah di pemukiman. Nah, cara penyampaiannya dari para mubalik itu tidak ada paksaan dan tidak ada tekanan. Terus kemudian mengajaknya dengan lemah lembut, sopan santun, serta memberikan suri tauladan yang baik. Nah, pengenalan itu juga diapresiasi, diterima oleh masyarakat Indonesia
karena memandang hal-hal yang baru dan positif gitu kan. Itulah sebabnya pedagang muslim dari mancanegara diizinkan mendirikan pemukiman dan tempat ibadah. Dalam waktu yang sangat singkat, ternyata orang-orang tuh sangat antusias. Mereka berbondong-bondong untuk masuk Islam. Misalnya masyarakat Samudra Pasai. Nah, sebelum masuk Islam, wilayah tersebut kan dikuasai oleh Sriwijaya yang merupakan agama Hindu-Buddha gitu kan. Lambat laun masyarakatnya mulai terpengaruh nih dengan agama pedagang itu tadi, agama Islam. Akhirnya mereka beramai-ramai memasuki atau mengikuti ajaran Islam. Begitu pula di daerah pesisir lainnya seperti Cirebon, Semarang, Tuban, dan Gresik gitu kan. Yang merupakan daerah kekuasaan Majapahit yang mayoritas awalnya beragama Buddha. Nah, karena sering disinggahi oleh para pedagang muslim tentunya, lambat laun agama masyarakat pun berubah menjadi Islam. Itu tadi mengenai media perdagangan. Nah, yang kedua ada lagi namanya media perkawinan. Nah, tadi ya setelah Mubalik itu bermukim di Indonesia gitu kan, sambil berdagang, sambil menunggu datangnya cuaca yang baik. Nah, kemudian nih kan adanya interaksi gitu kan sama penduduk pribumi, adanya proses perkawinan antara pendatang muslim dengan wanita pribuminya gitu. Siapa sih pendatang muslim itu? Nah, pendatang muslim itu dari para pedagang dan kaum sufi yang sengaja datang ke Indonesia untuk menyebarkan Islam. Nah, sedangkan para wanita pribumi itu terdiri dari kalangan rakyat jelata maupun gadis kaum bangsawan kerajaan gitu ya. Nah, orang pribumi ini menganggap para pendatang muslim itu dipandang memiliki kehormatan yang tinggi di negaranya, sehingga rakyat dan bangsawan memperbolehkan anak gadisnya untuk menikah dengan pendatang Islam dari mancanegara tersebut, dari para mubalik tersebut gitu ya. Nah, di satu sisi para pendatang ini yang beragama Islam pun tidak pernah nih membeda-bedakan manusia. Mereka menyamaratakan karena semua manusia itu sama di mata Allah derajatnya gitu ya. Yang membedakan tuh hanya ketakwaannya saja. Nah, dari sinilah gitu perkawinan antara pendatang dan pribumi dilangsungkan. Nah, tetapi dilangsungkannya setelah para gadis pribumi ini masuk Islam terlebih dahulu gitu kan. Nah, proses penyebaran yang ditempuh melalui perkawinan inilah yang membentuk budaya masyarakat muslim menjadi titik tolak perkembangan Islam selanjutnya gitu ya. Ya, selanjutnya yang ketiga, seni budaya. Telah kita ketahui bahwa sebelumnya masyarakat pribumi kita menganut ajaran Hindu-Buddha gitu ya. Mereka memiliki tradisi dan budayanya masing-masing gitu. Nah, ketika Islam masuk ke Indonesia, itu tidak langsung menghapus tradisi dan budaya tersebut gitu. Itulah hebatnya para pendatang Islam pada saat itu ya. Melainkan mereka tuh memberikan ajaran dan nilai-nilai Islam, menyelipkan gitu. Misalkan mereka memiliki tradisi selamatan untuk mayit gitu kan. Mungkin yang dulunya tradisinya di masyarakat setempat ketika ada yang meninggal hanya sekedar ngumpul, kemudian oleh para pendatang Islam ini diselipkan nih ajaran Islam seperti mendoakan gitu kan. Makanya adanya tahlilan gitu kan. Terus kemudian di samping itu ada lagi nih masyarakat pribumi yang menyukai kesenian wayang gitu kan. Itu tidak dihapus kesenian wayangnya, melainkan diselipkanlah tuh nilai-nilai ajaran Islam. Nah, siapa sih tokohnya? Tokohnya yaitu Sunan Kalijaga gitu ya. Jadi Sunan Kalijaga ini memainkan kesenian wayang gitu kan, yang dipentaskan gitu kan. Tetapi diselipkan tuh ajaran dan nilai-nilai Islamnya gitu. Setelah pertunjukan, dalang itu tidak meminta upah, tapi mengajak para penontonnya untuk mengikuti 2 kalimat syahadat. Baik, yang keempat yaitu media pendidikan. Penyebaran Islam melalui pendidikan ini dilakukan oleh para mubalik ketika masyarakat muslim sudah terbentuk. Siapa saja sih? Nah, para guru agama, kiai, dan ulama. Mereka ini mendirikan pondok pesantren, langgar, masjid. Tujuannya apa? Untuk mendidik calon mubalik di tanah air.
Nah, ternyata melalui pendidikan ini Islam berkembang sangat pesat, masuk ke pedalaman-pedalaman sampai ke pusat kekuasaan gitu kan. Nah, awal mulanya media pendidikan ini didirikan pondok pesantren atas bantuannya Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik gitu kan. Karena terbukanya sistem pesantren bagi siapapun, maka banyak nih dari anak-anak, remaja, dan beberapa kalangan itu tertarik menjadi santrinya, santri beliau gitu. Setelah selesai, mereka kembali ke kampung halamannya masing-masing dan pergi ke tempat lain untuk menyebarkan agama Islam. Siswa Syekh Maulana Malik Ibrahim yang meneruskan perjuangannya melalui pendidikan di antara lain yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel, Raden Paku atau Sunan Giri. Nah, selanjutnya lahirlah nih para tokoh-tokoh agama yang berdakwah tentunya melalui pesantren seperti Kiai Khalil Bangkalan Madura, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Asbullah dan para tokoh pesantren lainnya. Nah, melalui media pendidikan ini, dakwah Islamiyah berkembang pesat, dapat menyentuh dari pusat kekuasaan hingga rakyat jelata. Nah, para santrinya yang tidak mendirikan pesantren, mereka ini membentuk majelis taklim, mendirikan madrasah atau pengajian-pengajian gitu. Para santrinya ada juga nih yang menjadi raja, adipati, dan punggawa kerajaan. Seperti siapa? Seperti Raden Fatah, santrinya Sunan Ampel, Adipati Yunus, santrinya Sunan Giri, Sultan Tronggono, santrinya Sunan Gunung Jati, Joko Tingkir, santrinya Sunan Kalijaga, dan masih banyak lainnya. Namun, begitu ada juga yang menjadi pedagang dan petani seperti Syekh Ngabdurrahman. Nah, sudah selanjutnya yang kelima yaitu media politik. Penyebaran Islam secara politik ini dilakukan oleh penguasa seperti raja, adipati, dan para punggawa kerajaan. Setiap raja dan adipati yang dinobatkan menjadi penguasa memiliki kewajiban menyebarkan Islam di wilayah kekuasaannya. Ya, mereka tuh menggunakan kekuasaannya dan kewibawaannya untuk mengajak masyarakat masuk Islam gitu kan. Suatu kebiasaan yang terjadi di Indonesia adalah rakyat mengikuti agama penguasanya. Maka para mubalik Islam berusaha bagaimana melakukan dakwanya ke pusat kekuasaan agar para penguasa mau memeluk Islam. Dakwah ini berhasil mengislamkan Raja Samudra Pasai yang bernama Merah Sile menjadi pemeluk Islam. Kemudian Kerajaan Samudra Pasai menempatkan para ulama pada posisi yang terhormat. Dengan demikian, maka penyebaran Islam di Samudra dilakukan melalui raja-raja Kerajaan Samudra Pasai. Di samping itu, para mubalik Islam di Jawa pun melakukan hal yang sama, yaitu berdakwah ke pusat kekuasaan Majapahit. Mereka berhasil mengislamkan beberapa punggawa kerajaan. Dengan Islamnya para punggawa kerajaan ini akan memberikan kemudahan dalam mengislamkan para punggawa lainnya maupun rakyat jelata. Puncak keberhasilan dakwah dengan media politik ini ketika para wali dinobatkan Raden Fatah sebagai Raja Kerajaan Islam Demak. Raden Fatah menjadi Raja Islam karena kebijaksanaan politiknya demi kebesaran Islam di tanah Jawa. Dengan demikian, rakyat jelata pun mengikuti agama yang dipeluk oleh pemimpin mereka, yaitu Islam. Media politik ini dalam penyebaran Islam di Indonesia sangat penting. Oleh karena itu, ketika Kerajaan Demak terjadi perang saudara, Sunan Gunung Jati meninggalkan Demak, mendirikan Kerajaan Cirebon, selanjutnya mendirikan Kerajaan Banten gitu. Nah, sikap Sunan Gunung Jati adalah untuk mempertahankan pusat penyiaran agama Islam melalui kerajaan. Jika kerajaan Islam itu runtuh, dikhawatirkan penyiaran agama Islam berhenti. Dengan demikian, penyebaran Islam melalui politik itu harus terus dilakukan.
Nah, tadi kita sudah membahas mengenai media, dengan kata lain wadah, tempat. Selanjutnya yang B yaitu metode dakwah. Oke, yang pertama metode silaturahim. Para mubalik Islam dalam melaksanakan penyiaran melakukan silaturahim, yaitu dengan mendatangi masyarakat yang belum beragama Islam dari rumah ke rumah nih sambil membawa dagangan. Mereka tentunya para mubalik ini mengajak para masyarakat yang belum beragama Islam untuk segera masuk Islam. Nah, orang yang berkeinginan tertarik untuk masuk Islam sama para mubalik ini dilakukan nih secara terus-menerus mendatanginya, tentunya sambil diberikan hadiah gitu kan sebagai ikatan. Nah, siapa sih tokohnya yang paling rajin melakukan silaturahim? Yaitu Syekh Maulana Ishaq gitu. Nah, dalam suatu riwayat diceritakan juga nih Syekh Maulana Ishaq ini pernah datang dengan membawa 3 kapal barang dagangan. Nah, 1 kapal ini dijual dan 2 kapal untuk sedekah orang yang dikunjungi. Silaturahim ini juga dilakukan oleh para mubalik lainnya seperti Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Kalijaga gitu ya. Sehingga dakwah Islamiyahnya ini bisa maju pesat di Indonesia karena silaturahim para mubalik gitu. Dia berkunjung ke rumah warga yang belum beragama muslim, kemudian menawarkan dagangan, kemudian juga disambut dengan baik, dengan sikap yang baik, tata krama, sopan santun, membawakan hadiah gitu kan. Nah, ini menjadi cara untuk menyampaikan agama Islam. Kemudian yang kedua, metode ketauladanan. Nah, para mubalik yang datang ke Indonesia dalam menyebarkan Islam lebih banyak memberikan suri tauladannya daripada omongannya. Ya, suri tauladannya itu tercermin dari mana? Dari sikapnya, dari cara berbicaranya, cara berpikirnya, cara berpakaiannya, cara bergaul gitu ya, cara dia menyelesaikan masalah gitu. Nah, para mubalik ini kalau mengajak untuk mengerjakan sholat, mereka tuh lebih dahulu untuk mengerjakan gitu. Apa yang diajarkan tentang ibadah, para mubalik telah mengerjakannya. Jadi sebelum dia menyuruh, tapi para mubalik inilah melakukan terlebih dahulu, memberikan contoh, kemudian diikuti, dilihatlah oleh para masyarakat gitu. Sunan Kalijaga misalnya ya, mengajak orang Jawa masuk agama Islam terlebih dahulu. Ia mengislamkan dulu nih keluarganya, ya kan? Tadi Sunan Kalijaga sebelum mengajak orang lain, keluarganya dulu. Kemudian Sunan Gunung Jati mengajak masyarakat Cirebon dan Banten untuk menjadi orang Islam yang baik. Tapi sebelumnya dia terlebih dahulu mengajak keluarganya untuk menyempurnakan Islam gitu. Jadi dari keluarga terdekat dulu gitu. Kemudian sikap ketauladanan ini tidak saja dilakukan oleh para mubalik Islam dalam masalah peribadatan saja, tapi dalam bentuk amaliyah lainnya dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Seperti mereka mau gotong royong, saling membantu, memberikan contoh yang baik gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, dialog, metode dialog. Nah, metode dialog ini digunakan oleh para mubalik ketika mereka mengadakan sarasehan dan ketika mengajar agama secara langsung. Apa sih tujuannya? Agar peserta tablik lebih memahami dan mendalami ajaran Islam. Dialognya apa yang digunakan gitu kan? Yang digunakan adalah dialog timbal balik gitu, adanya pertanyaan, tanya jawab gitu. Sehingga dalam proses dialog ini tidak ditemukan hambatan yang berarti, tidak ada emosi dalam dialog itu. Yang ada adalah persaudaraan dan keakraban. Karena apa? Karena disampaikan secara terbuka gitu, bebas menyanyikan apapun, siapapun boleh berbicara gitu kan. Nah, mubalik yang sering menggunakan dialog dalam tabliknya adalah Sunan Kalijaga. Dialog ini dilakukan ketika menampilkan tontonan wayang gitu. Setelah selesai pertontonan, mereka tuh diberikan kesempatan gitu
mengenai apa sih alur ceritanya, tujuannya apa, maksudnya apa gitu. Sehingga hasil dari dialog yang dilakukan Sunan Kalijaga itu lahir para dalang yang ikut menyebarkan Islam bersama Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga ini memainkan wayang. Setelah memainkan wayang, dia mempersilahkan para penontonnya untuk bertanya apa sih maksudnya dari cerita wayang tersebut. Dijelaskanlah sama Sunan Kalijaga, tentunya dengan menyisipkan nilai-nilai keislamannya. Seperti itu ya. Nah, tadi kita sudah membahas media dan metode. Tentunya cara ini tidak terlepas dari para wali gitu. Tidak terlepas dari para wali-wali Songo tersebut gitu. Semoga apa yang sudah saya terangkan bisa kalian pahami dan dapat kalian mengerti. Apabila memang kalian memiliki pertanyaan atau tidak memahaminya, silakan mengajukan pertanyaan dialog terbuka di grup yang telah disediakan. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, tetap rajin belajar dan semangat. Oke, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.